Kembali lagi bersama Dapi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di kelas 11 MIA. Materi yang akan kita kupas hari ini adalah tentang fluida statis ya. Fluida yang diam. Jadi fluida statis itu mempunyai tekanan. Kemarin kita sudah belajar tentang tekanan, itu P sama dengan F per A. Ini khusus pada zat padat. Namun tekanan fluida ini itu diturunkan dari tekanan zat padat. Masih ingat tekanan itu satunya apa kemarin, Newton per meter kuadrat atau nama lainnya Pascal. Nah, dalam tekanan fluida ternyata satuan tekanan bukan ini doang. Ada yang namanya ATM. Jadi satu ATM itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal atau PA sama dengan 76 kmhg sama dengan 1,01 bar ya. Jadi suatu ketika nanti yang soal kalian itu ada yang satuannya Pascal itu harus diubah ke dalam ATM atau sebaliknya. Jadi kalian harus bisa mengkonversikannya. Go back, I'm here baby wait. Tekanan fluida ada namanya tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang sering dialami oleh penyelam-penyelam ya. Tekanan hidrostatik adalah tekanan zat cair dalam keadaan diam. Diam kata kuncinya, zat cair. Nah, tekanan hidrostatik ini disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Ya, jadi disebabkan oleh beratnya ya. Nah, persamaannya apa, Pak? Nah, ini biasa ada yang gunakan P doang, ada yang pakai pH, mau pakai pH ya. Jadi pH berarti ini artinya tekanan hidrostatik, sama dengan rho GH. Nah, pH ini nanti dibaca sendiri ya. Nah, konsepnya Bapak ilustrasikan misalnya ada satu wadah, Bapak isi air, kemudian di sini ada suatu titik A. Nah, berapa tekanan hidrostatiknya? Nah, cara mengukurnya ngambil hanya itu dari permukaan kemana titik itu berada, berarti ini hanya. Nah, nanti soal itu ada yang mengambilnya hanya dari sini itu diketahui. Nah, terus saat total dikasih tahunya. Kita jangan terkecoh, jangan sampai ini salah tuh. Ambil dari permukaan ke titik itu berada hanya ya. Misalnya kalau ini 10, di sini nanti 3, berarti hanya 7. Nah, nanti ganti 7, hati-hati ya. Nah, berarti ngambilnya dari permukaan ke mana titik itu berada. Ambil hanya ya, bisa ya. Jadi artinya konsepnya apa? Semakin dalam kita nyelam tuh, semakin besar tekanan yang kita alami. Maka penyelam-penyelam itu perlu alat bantu kalau dia mau nyelam ke dasar laut Tekanan mutlak adalah tekanan pada kedalaman tertentu dalam zat cair, yaitu jumlah tekanan total atmosfer dengan tekanan hidrostatik ya. Nah, kalau bicara tentang tekanan atmosfer, kalau dia di atas gunung tekanannya lebih kecil, suhunya dingin. Kalau dia di dataran rendah, tekanannya besar, suhunya panas. Itu kenapa? Karena molekul udara itu saling bertabrakan sehingga menyebabkan terjadinya panas. Kalau kita naik ke atas bukit, ke atas gunung, ya itu lebih dingin Karena kenapa? Karena molekul udaranya bergerak lebih lambat. Nah, kayak gitu ya, itu saya. Ya, itu kalau berbicara tekanan atmosfer. Jadi logikanya apa? Pak, kalau ada zat cair nih Pak, kita ada satu wadah dimasukkan zat cair. Berarti di atas permukaan ini ada namanya tekanan atmosfer. Nah, kalau yang ini tadi tekanan hidrostatik, ternyata tekanan mutlak itu penggabungan kedua-duanya yang dijumlahkan. Oh, berarti P total itu adalah tekanan mutlaknya sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatik. Dengan atmosfer biasa langsung dikasih tahu berapa sekian. Tinggal tekanan hidrostatik ini kita pecah jadi rho GH gitu. Jadi kita pecah aja dia, bisa ya. Nah, keterangan ini nanti kita baca sendiri ya. Ini adalah hukum pokok hidrostatik ya. Hukum pokok hidrostatis itu menyatakan bahwa setiap titik yang terletak pada bidang datar di dalam satu zat cair yang sama akan memiliki tekanan hidrostatik yang sama. Saya bisa misalkan, ini ada wadah warna biru dan wadah warna hijau ya. Ini beda bentuk ya. Satunya agak kecil ini kan, satunya kan agak besar nih. Ini ketinggian airnya sama. Nah, ketika ketinggian airnya sama, itu tekanan hidrostatiknya sama meskipun wadahnya berbeda. Kayak gitu ya. Jadi, itu adalah konsep dari hukum pokok hidrostatik. Tekanan hidrostatik tidak dipengaruhi oleh bentuk luas penampang suatu benda ya. Dia hanya dipengaruhi oleh kedalaman, terus massa jenis zat cair dan gaya gravitasi.
Kembali lagi di lapis. Nah, tadi kita udah belajar tentang hukum pokok hidrostatik ya. Nah, bentuk yang sering dibahas dalam soal yang ini Misalnya ada suatu pipa U ya. Di sini kalau buat yang hitam adalah zat cair A dan yang biru adalah zat cair B. Kita lihat di sini ada titik A dan di sini ada titik B ya. Nah, berarti bang, yang zat cair A ketinggiannya yang HH ya. Yang ketinggian yang B berarti HB. Nah, maka berdasarkan hukum pokok hidrostatis, tekanan pada kedua titik itu PA sama dengan PB. Kenapa Pak? Karena tekanan mereka sama, gitu ya. Jadi PA sama dengan PB berarti tinggal turunkan. Rumus tekanan adalah Rho A dikali dengan G dikali dengan HA. Nah, yang sebelah juga sama. Tinggal kita coret ya gravitasi. Kenapa? Karena sama. Berarti Rho A sama dengan Rho B dikali HB dikali HA. Ya, ini adalah salah satu soal yang sering dibahas di dalam hukum pokok hidrostatik. Ya. Nah, berikutnya adalah hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan ke semua bangunan ruang tersebut sama besar. Jadi maksudnya gimana? Misalnya, ini ada pipa pertama itu memiliki luas A1. Kemudian di sini adalah tekanan pertama dan di sini adalah tekanan yang kedua. Ini adalah gaya kedua dan ini luas penampang yang kedua ya. Kalau kita lihat ya bahwa A2 itu lebih besar daripada A1 luas penampangnya ya. Nah, persamaan ini kita bisa buat P1 sama dengan P2. Kenapa? Karena tekanan mereka sama. Ya, sama besar. Berarti F1 dibagi dengan A1 sama dengan M2 dibagi A2. Pak dapat dari mana? Tekanan pada zat padat persamaannya. Ya. Nah, ini keterangan nanti dibaca sendiri. Bapak bisa kasih ilustrasinya. Misalnya ini. Ya. Bapak punya suatu alat. Misalnya ini luas penampang yang pertama dan ini luas penampang yang kedua. Yang ini lebih besar toh, ini lebih kecil toh. Nah, yang ini luas penampangnya lebih besar toh, ini lebih kecil toh. Nah, kalau Bapak beri gaya yang besar ini, nah, Bapak kasih gaya yang kecil ini, nah, berarti artinya apa noh? Tekanan mereka sama, tapi gaya yang kita berikan itu berbanding lurus dengan luas penampangnya. Kalau dia luas penampangnya besar, berarti gaya yang kita berikan besar. Kalau luas penampangnya kecil, berarti luas gaya yang kita berikan juga kecil. Tapi tekanan mereka sama, no. Nah, inilah prinsip yang digunakan untuk ngangkat mobil, no. Pompa hidrolik tuh. Kita gunakan ini, kita kasih gaya yang kecil nih, tapi mobilnya terangkat nih. Nah, kayak gitu dia. Kalau kalian memberikan gaya pada pipa hidrolik, berarti gayanya kecil nih. Nah, terangkat tuh mobil tuh. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah prinsip dari hukum Pascal. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kalian mengerti. Nanti silakan kalian latihan soal lagi biar kalian lebih paham. Sekian dan terima kasih.